Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad amma ba'd. Pengurus daerah IPHI Kabupaten Klaten, Pak Agana yang saya hormati beserta jajaran pengurus, demikian juga pengurus Majelis Taklim Pembelajaran Pemberdayaan Perempuan IPHI Kabupaten Klaten yang kami hormati beserta jajaran pengurus serta seluruh jamaah, ya, khususnya jamaah NPT IPHI cabang se-Kabupaten Klaten yang berbahagia, teman-teman dari pengurus IPHI Kecamatan Camas yang kami hormati juga. Mari kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmatnya sehingga kita pada kesempatan siang ini bisa hadir pada kegiatan pengajian Majelis Taklim Pemberdayaan Perempuan. Ingkang sepisan kula sekaligus pimpinan cabang IPHI Kecamatan Camas ngaturaken sugeng rawuh panjenengan sedaya wonten ing IPHI Kecamatan Camas. Mbok pilih kula anggenipun nanti krawon panjenengan kurang mujukrana kula tansah nyuwun pangapunten. Perempuan dalam konsep Quran itu waqarna fi buyutikunna wala tabarrujal jahiliyatil ula. Wanita itu tempat tinggalnya itu di rumah dan jangan keluar dengan berhias ala berhias jahiliyah. Ya, jadi yang terbaik ibu itu di rumah. Pemahaman seperti ini perlu kita tes kembali, ya, bahwa ini makanya di identik IPH itu ada pemberdayaan. Wanita itu harus berdaya. Menawi panjenengan emot, siapakah Khadijah itu? Khadijah itu, ia adalah wanita pertama yang masuk Islam. Dia adalah seorang ibu. Nyatanya nopo di antara 12 istri Nabi, hanya beliau yang paling banyak memberikan keturunan Rasulullah, 6 orang. Berarti ini seorang ibu. Khadijah ini juga seorang apa? Seorang CEO. Apa saya itu jenenge? Manajer juga. Iya, dia itu seorang manajer, seorang pebisnis tangguh. Engkang hartanipun melimpah menika dipun wakafaken dhateng kemajuan kaum muslimin. Bahkan Bapak Ibu ingkang haji wonten ing Makkah menika benjeringanipun menempati sebagian besar wakaf-wakafnya Khadijah radhiyallahu anha. Ini karena dia seorang pebisnis. Ini wanita yang mereka termasuk apa? Manajer terdepan di bidang ekonomi juga. Tuh. Jadi ora kunen omah to sebulane. Orang kurang omah mawon toh, dia seorang ahli. Kemudian Aisyah, ya, Aisyah niki, dia juga seorang istri Nabi. Beliau itu juga seorang yang alim, yang faqih, saksi daripun Nabi. Beliau itu rujukan dari ilmu hadis di kalangan para ulama. Ya, sahabat umir, angger wonten pertanyaan terkaitan fikih ibadah. Rujukanipun datang Aisyah. Cara sakniki itu ulama besar itu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tidak menutup kemungkinan wanita ini sebagai seorang ulama. Nah, dia sebagai sumber ilmu. Bahkan Aisyah ini tidak hanya itu. Beliau juga seorang panglima perang. Ayo ibu-ibu. Aisyah niku sinten? Aisyah niku panglima perang. Perang nopo? Perang Jamal. Dalam perang zaman, meskipun itu perang karena kondisi fitnah di antara kaum muslimin, tapi Aisyah ini sebagai apa? Sebagai komandan pasukan. Ismene iki nek sing dadi komandan ini. Ini Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, komandan pasukan perang zaman. Dia juga seorang yang jenius. Demikianlah istri-istri Nabi semuanya. Artinya sing kula contohke istri Nabi niku dados ummul mukminin kan pantan kula biasani. Ternyata wanita itu punya berdaya dalam berbagai potensi kehidupannya itu.
Niki wong mboten sempat kula cetak enten makalah Bu Ketua yang saya ketemu grup cawas sakit diwaca ning grup IBI wanita-wanita penghuni surga. Meskipun hadis yang utama kebanyakan penghuni neraka itu para wanita, tapi khusus anggota MPP ini diberikan kekhususan, pengecualian. Jadi anggota MPP Sekabupaten Klaten ini pengecualian, mayoritas orang itu penghuni neraka. Satu, wanita penghuni surga itu tandanya apa? Satu adalah orang yang beriman, orang yang muslim, orang yang tunduk kepada Allah. Allah berfirman, innal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wa hafidina furujahum wa hafidat wa dzakirina Allah katsira wa dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Sesungguhnya orang mukmin laki perempuan, ya muslim laki perempuan, orang yang patuh laki dan perempuan, orang yang sedekah laki perempuan, orang yang sabar laki perempuan, orang yang menjaga diri laki-laki dan perempuan. Sebutannya laki perempuan, Pak. Artinya mboten dipun ketenaken. A'adallahu lahu maghfiratan wa ajran 'azimah. Allah nyawisaken tumrap piyambakipun menika ajron maghfiratan wa ajran 'azimah. Ampunan dan pahala yang besar. Yaitu apa? Surga. Satu. Dua. Wanita penghuni surga ini siapa? Orang-orang yang beramal soleh. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa muhsinun fa ulaika yadkhuluna jannah wa la yuzlamuna nakira. Sak temene wong sing beramal soleh, mbuh lanang mbuh wadon, sedang dia itu berbuat baik, dia adalah penghuni surga. Jadi sing amal soleh niku ora bapak-bapak. Nggih, mbak ibu-ibu bisa dia itu menolong orang lain yang kesusahan. Ibu-ibu menyantuni fakir miskin dan anak yatim, ini ibu-ibu amal soleh. Kemudian ibu-ibu juga senantiasa apa? Mengajarkan ilmu kepada siapapun. Amal soleh ini dilakukan laki perempuan sejajar, boten kekhususan dari laki-laki saja. Lah, mula saking menika amal soleh itu tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Nah, perempuan yang omah terus kapan sih ngajeng amal soleh? Kalau memang keluar rumah itu memang bertujuan untuk sakit dan itu dibutuhkan untuk beramal soleh, maka perempuan ini termasuk jaminan penghuni surga. Loro. Telu. Wanita penghuni surga itu wanita yang hijrah berperang di jalan Allah. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amal abdin minkum min dzakarin wa unsa ba'dukum li ba'din. Falladzina amanu wa hajaru wa qatalu wa qutilu la ukaffiran ankum sayyi'atihim wa udkhilanahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah nyebutaken fastajaba lahum. Allah nyebut tajuk. Allah mboten bakal menyia-nyiakan amalanipun nggih wong lanang lan wong wadon sing dia itu berperang, hijrah berperang, diusir dari kampung halamannya. Karena keimanannya itu Allah menjamin apa? Surga. Jadi dari ayat ini wanita pun berjihad di jalan Allah. Mula-mula mau banyak itu tokoh kaum muslimin seperti tadi, Aisyah itu sebagai komandan pasukan, Nusaibah itu juga Ummu Amarah itu juga termasuk wanita yang membela Nabi ketika perang Uhud. Ketika banyak korban di Uhud yang Bapak Ibu Haji sampun menyaksikan, yang dimakamkan di kuburan mana? Kuburan Uhud. 70 sahabat gugur itu. Ternyata pada saat perang gugurnya sahabat itu yang membentengi Nabi ada seorang wanita juga. Artinya wanita yang berjihad di jalan Allah, yang berperang, bahkan dia sampai terbunuh di jalan Allah. Jadi sing berjihad itu ragu bapak-bapak. Banyak di kalangan dulu Aisyah pun keluar di Uhud. Ketika beliau itu terluka, wajah beliau terluka karena kena pecahan.
Ya, topi baja beliau, Aisyah yang kemudian dia, Fatimah pun juga menusul beliau untuk merawat beliau suasana. Artinya partisipasi wanita sesuai dengan fitrahnya, artinya tidak meninggalkan jihad di jalan Allah, berhijrah di jalan Allah. Nomor 4, wanita penghuni surga itu siapa? Wanita yang juga turut beramal ma'ruf nahi munkar. Dalam surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamhumullah. Sesungguhnya wong mukmin lanang lan mukmin wadon. Mukmin lanang, mukmin wadon. Satu merupakan bagian yang lain. Boten jejeg imane laki-laki tanpa perempuan, boten jejeg ugi imane perempuan tanpa seorang laki-laki. Itulah ba'duhum li ba'din. Tidak mengingkari partisipasi satu dengan yang lain. Nyatanya itu kan saya dakwah kita di mana-mana dukungan ibu luar biasa. Bapak mesem-mesem Pak Andre sing rawuh oke. Ya pengajian yang tinggi kan dari undangan bapak ini panitia saya ini. Tapi bapak itu kayak di panitia, peserta mayoritas itu ibu-ibu. Ini kita khusus berunjuran kaget, ono bapak khusus sama untuk mengurus harian syahadat ngaken sebenarnya neng gendeng lorot atau neng kan yang bisa nyewangi. Jadi laki perempuan itu yang muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Laki perempuan saling bahu membahu untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Kadang-kadang ada itu kebaikan yang diperintahkan lewat ibu, orang patut yang diperintahkan bapak nih. Karena ibu saya juga akeh dhewe. Ono uga sing niku suatu amal soleh sing gerake pantese bapak-bapak. Jadi mereka saling melengkapi. Gitu. Jadi amar ma'ruf niku mboten monopoli bapak-bapak, tapi juga monopoli ibu, juga ibu partisipasi ibu semuanya. Wa yanhauna 'anil munkar, demikian pula mencegah kemungkaran. Tak sedikit itu juga partisipasi dari kaum ibu. Nah, oleh sebab itu keduanya harus bahu membahu. Saya kira IPHI, ya, aneh pemberdayaan perempuan ini saling gayung sambut. Dan alhamdulillah Pak Ketua, ya, Pak Dana, jadi partisipasi ibu dalam kegiatan ibu itu luar biasa. Bahkan 3/4. Nih, partisipasi ibu di IPH itu adalah ibu-ibu mayoritas. Nah, mulai ini kemudian sholat wa yutuz zakat, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Meski perempuan ibadah mereka terbaik di rumah. Sabda Nabi tentang sholat wanita terbaik itu di rumah. Tetapi tidaklah dilarang yaitu untuk menghidupkan masjid-masjid mereka. Nah ini kemudian wa itu zakat. Demikian wanita ini juga diperintahkan zakat. Nek wanita ini diperintahkan zakat artinya kadang wanita ini pun juga berkarya menghasilkan. Loh, jadi nek itu ibune sing usaha, sing sukses ibune, bapakne niku mboten nggih. Itu sampai bisa ibu-ibu memberikan zakat kepada ayah atau suaminya. Oleh ning nek ayah ora kena ngetokke zakat yang ngene istrine, ibu suami ora kena ngetokke zakat yang ngene istrine. Karena itu tanggungannya. Ning nek seorang istri sing mampu boleh dia menzakati suaminya karena suami bukan tanggung jawab istri. Mula kadang kalau terjadi zaman semanten itu seperti Ummu Salamah ya Rasulullah entuk kula mboten kula niku zakat kula kek bojo kula niku melarat sing sugih sing putri sing usaha zaman Nabi wonten lapar wonten itu artinya kan tidak untuk kemungkinan wanita itu juga berdaya bahkan melebihi dari laki-laki. Tuh nomor 4. Nomor 5, calon penghuni surga itu taat kepada suaminya. Maka sebenarnya Rasulullah bersabda, jadi mau telu ibu-ibu ini. Ida sholat khamsaha, wanita ini anggere dhewe njogo sholat wajibe. Wa shomat fahroha, puasa wajibnya. Wa ato'at baklaha, taat kepada suaminya. Dakhala jannah, haitsu saat ia masuk surga melalui pintu saja yang dia inginkan.
Tujuannya itu telu iki. Intine apa, Pak? Taat kepada suaminya. Oleh sebab itu senajan wanita ini punya bergaya di berbagai bidang, tapi tidak boleh dilanggar adalah ketaatan kepada suaminya, itu wajib hukumnya. Bahkan ketika dia mengingkari ketaatan kepada suaminya, bergaya yang lain tidak ada artinya. Tuh. Yang keenamnya ridho. Wanita penghuni surga itu wanita yang diridhoi oleh suaminya. Sebagai Rasulullah bersabda, "Ayyu mamra'atin matat wa zawjaha 'alaiha radin akhul jannah." Siapa saja wanita yang meninggal keadaan suaminya itu dalam keadaan ridho. Artinya itu ora teges wong lanang seneng bojone mati ngoten lho. Maksudnya suaminya saat itu dalam keadaan ridho dengan kebaikan istrinya itu. Dia masuk surga loh Pak, ridho suami. Makanya ridho suami itu penting sekali. Ridho suami itu sangat penting. Berikutnya yang 7. Termasuk nih, napa niku wanita penghuni surga itu wanita-wanita yang sabar. Wanita-wanita yang sabar. Kok wanita yang sabar, kok bapak sabar? Iya, yang utamanya. Karena ada pernah Ibnu Abbas ditanya tentang ini. Tahukah kamu wanita penghuni surga? Bala ya Ibnu Abbas, nggih Ibnu Abbas sinten niku sing penghuni surga? Hadihi mra'atun sauda. Itu wanita kulit hitam. Seorang wanita kulit hitam atat Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Wanita kulit hitam ini sowan datang Nabi, lajeng beliau matur datang Rasulullah, "Ya Rasulullah, asofti usra kula niku nandang penyakit epilepsi." Epilepsi apa? Ayanan. Kula niku nandang penyakit epilepsi. Wa atakasatu, kemudian karena saya epilepsi, kula niku kadang tersingkap itu aurat kula. Maka kemudian udhullah li ya Rasulullah, mbok kula mandongaaken kula wae Rasulullah permintaan wanita kulit hitam yang sakit kelawang. Apa jawab Rasulullah SAW? Insiti sombati dakhalal jannah. Wa insiti ad'ullaha lak. Yang kowe gelem, yang kowe sabar atas loro kuwi swarga. Ning nek kowe njaluk tak dongake, bakal tak dongake. Apa jawab perempuan itu? Kulo pilih sabar wahai Rasulullah. Kulo pilih sabar. Awit nandang gerakipun kala wau. Ewa semanten penyakit kulo niku kadang-kadang dadosaken kulo niku terbuka aurat. Pun kulo mandongake mawon supados mboten terbuka aurat kulo wahai Rasulullah. Maka terus Rasulullah mendongaaken wanita itu. Ya, Bapak Ibu, kalimat yang perlu diperhatikan, insikti sobati dakhalal jannah. Jika wanita itu bersabar atas berbagai ujian musibah yang menimpa di dalam dirinya, di dalam rumah tangganya, maka sesungguhnya dia itu adalah surga tertinggi. Bahkan siapa yang tidak tahu dengan Asiyah binti Muzahim? Siapa Asiyah binti Muzahim? Istri Fir'aun. Bayangkan, dia itu istri Fir'aun. Dia bersabar atas keburukan sifat Fir'aun. Ewa semanten apa? Anda dosakan bahwa Asiyah binti Muzahim itu termasuk salah satu dari wanita-wanita yang paling utama di dunia ini. Pada suami mereka itu Fir'aun, orang yang paling kafir di dunia ini. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka menjadi orang-orang terbaik, wanita terbaik. Kenapa? Karena kesabaran itu. Kita itu tidak dituntut Bapak Ibu. Ibu-ibu bukan dituntut oleh sebab keburukan suaminya. Artinya apa? Seandainya kita orang kurang-kurang boleh menasihati suaminya, wis ngajak suami ini untuk dia taat kepada Allah, kok ya tekanin doto suaminya urung sadar, itu bukan menjadi tuntutan seorang istri di hadapan Allah. Buktinya sinten? Ya Asiyah binti Muzahim. Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam niku kan istrine yang mana kafir kan.
Lah mula wanita-wanita yang bersabar atas ujian Allah ini termasuk wanita-wanita penghuni surga. Kemudian wanita penghuni surga yang lain apa? Wanita yang penuh kasih sayang, wanita yang subur. Angger muni subur mesti do mencet kabeh. Sing nom, sing apa-apa mbiyen kan sak bapak-bapak awake dhewe putrane yo 5, 6, 7, 8. Nek sing sak mudhun kula ngoten iki loro kok. Rasulullah ngendika, "Ala ukhbirukum min sarikum min jannah." Maukah kamu aku tunjukkan penghuni surga dari para wanita? Bala ya Rasulullah, nggih Rasulullah sinten nika? Kullu wadudin waludin. Setiap orang yang apa niku wadud, penuh kasih sayang. Wong wadon sing welas asih. Ora kejam, ora sia-sia. Tetapi apa? Dia itu lemah lembut, siang lemah lembut penuh dengan kasih sayang, walud subur, banyak anak, banyak anak. Idan ghadibat aumsi'ah ilaiha. Jika dia itu suaminya marah atau dia itu diperlakukan yang kurang baik, kalau dia berkata, hadi wahai suamiku, ini tangan kula pasrahake panjenengan. Kula mboten badhe ridho, kula mboten badhe sare ngantos panjenengan menika ridho dhateng kula. Mergo nek ngantek suaminya dalam keadaan murka, semalam itu istrinya itu dimurkai oleh Allah Ta'ala. Suami yang sabar, suami yang penyayang, suami yang ketika dia salah, dia menyerahkan senantiasa untuk mencari keridhaan suaminya. Itu wanita-wanita penghuni surga. Kemudian berikutnya, siapa wanita itu? Wanita yang membangunkan suaminya di malam hari. Itu Rasulullah mendikau, rahimallahu imra'ah. Allah merahmati, Allah menjamin surga malam wanita. Qomat lailah, ketika dia bangun malam, sholat pas sholat, dia kemudian menegakkan sholat malamnya. Wa yaqadut zaujaha, kemudian dia membangunkan suaminya. Bu, jalan swarga lho Bu. Suami istri yang bangun malam, kemudian dia sholat malam, membangunkan suaminya untuk sholat itu. Fa'in ambatan dahat zauji nafsi halma, yen ora tangi bojone diciprati nganggo banyu. Niki penghuni surga. Artinya apa Pak? Wanita itu pun juga harus bersabar untuk senantiasa menjaga ibadah keluarga itu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini bapak-bapak ibu-ibu beberapa keistimewaan para wanita ini. Ternyata secara khusus ada beberapa hadis atau Quran yang mengkhususkan wanita pun adalah sebagai penghuni surga ketika mereka itu bergaya sesuai dengan fitrahnya, bidang-bidang yang dia geluti, dan itu adalah termasuk partisipasi kita dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, dan ibu bapak ingin sakit koteraken kata kekirangan yang ngapunten. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.